Hah? Oh iya. Oh belum dimulai. Recording. Mana? Ya, P3I bahasa Indonesia. Kan ada tuh. P3I bahasa Indonesia. Lah kan ibu yang gimana? Ini loh bang, tugas bahasa Indonesia. Di screen Iya. di share screen. Iya. Ngomong tuh yang jelas loh. Share screen itu apa? Tabir apa? Layar tabir apa? Tabir surya. Tabir surya. Nah, Ini tuh bingung sendiri, udah gopo, bingung sendiri, nggak ngerti. iya. Ya kasihan kan ibu juga lagi makan. Nah, bukain itu bang. Nah, bukain. Ibu di sini dong. Iya, bukain dulu nah. Coba dong buka ini. Hari dia mak lah. Disable. Oh, disable participant share screen. Masalah nggak bisa ya? Enggak, belum bisa di share screen. Masa nggak ngasih? Baik, teman-teman sambil menunggu salah satu perwakilan kita, nggak apa-apa, siapa aja, Mbak Andi masih on proses, jadi tidak apa-apa. Miss, Sekarang- belum diizinin sama itunya, Miss. Sama hostnya. Jadi belum bisa share screen tuh. Iya, betul-betul. Sebentar, Miss juga soalnya hostnya bukan Miss nih. Ya sudah, nggak apa-apa Mbak Andi, nanti sambil Miss info ke itunya dulu ya, yang menyediakan linknya. Jadi sambil menunggu, Sabar. Di situ. Miss juga nggak bisa nih, nggak bisa share screen. Ya Allah. Oke, sabar ya teman-teman mahasiswa-mahasiswi, ternyata Miss juga sama. Miss tidak bisa share screen, tetapi apapun yang terjadi show must go on. Teman-teman tolong diperhatikan untuk malam ini. Sebentar ya Miss, info dulu. Miss juga nggak bisa share screen. Nah. Ya, baik. Seperti Miss bilang, Miss informasikan show must go on. Jadi bagi teman-teman yang sudah selesai mengerjakan tugas minggu lalu tentang bagian-bagian surat, Miss mohon izin untuk kembali mereview karena materi minggu lalu dan malam ini itu masih ada relevansinya, begitu ya. Baik, Miss ulang sambil kita menunggu ya teman-teman ya. Baik, kita ulang. Minggu lalu kita sudah membahas tentang KBI. Jadi ketika teman-teman belajar korespondensi bahasa Indonesia, sebetulnya kuncinya 2 yang Miss informasikan. Coba kira-kira minggu lalu kunci dari KBI itu apa teman-teman? Ada 2 ya. Ayo silakan, 1 apa, 2 apa? Yuk, minggu lalu Miss bilang, jadi nanti ketika uji kompetensi, Yunisa, Putri, misalkan ya, atau ada tugas tentang KBI, apapun tema suratnya, kalau teman-teman sudah hafal 2 poin, itu pasti aman. Apa saja 2 poinnya? 1 apa aja? Ayo, siapa yang bisa? Abi, suara Miss terdengar, Abi, Isna.
Halo teman-teman, suara Miss jelas tidak? Jelas, Agak Miss. putus-putus, Miss. Soalnya hujan di sini. Nah, di Miss juga kebetulan hujan cukup deras, ini baru berhenti ya. Coba seingat teman-teman, kunci dalam KBI itu 2. 1 apa? 1 harus paham apa? Halo, 1 apa? Abimanyu. Abi mana ketua? Ya, Miss. Yes. Bi, apa aja yang Miss informasikan minggu lalu? 1 apa, 2 apa? Ayo, menyimak tidak? Baik, kalau lupa Miss informasikan kembali. Jadi tolong diingat teman-teman mahasiswa-mahasiswi, ketika kita membahas yang namanya korespondensi bahasa Indonesia, poinnya 2, Dewi Ayu. 1, harus paham bentuk-bentuk surat. Kedua, harus paham bagian-bagian surat. Nah, pertanyaan Miss adalah, coba teman-teman, ada yang masih ingat tidak dengan bagian-bagian surat? Boleh di chat kalau memang tidak bisa speak up langsung. 1, apa? Ada kop surat, Surat, kop surat, tanggal surat, perihal, hal, lampiran, salam pembuka, isi, salam penutup, terus penutup, yang bertanda instansi, nama instansi perusahaan, nama instansi perusahaan, terus nama tembusan, pejabat, ya nama itunya. Baru apa tuh namanya? Terusan ya. tembusan atau Oh diskresi. iya, tembusan. Nah, Ya. Baik, teman-teman, terima kasih. Sedikit banyak berarti masih ada yang ingat, mengingat, dan menyimak, begitu ya. Sambil Miss jelaskan, jadi ketika kita membuat sebuah surat, yang harus dipahamin adalah bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat itu, oke, Dewi udah nulis ya. Di sini ada, sebentar, ini ada chat. Ya, yes Dewi, bisa rumah adab yang oh iya, ya udah nggak apa-apa Wi. Oh Yulia nggak apa-apa. Baik, nah ini sahabat kita sudah bantu menjawab. Jadi kalau membahas KBI itu pahamin dulu deh bagian-bagian surat. Surat itu sama halnya seperti manusia yang memiliki kerangka atau bagian-bagian dalam surat. Nah di sini yang pertama adalah kepala surat. Kepala surat biasanya terdiri dari nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, logo, dan jenis usaha. Itu kepala surat. Kemudian bagian yang kedua adalah nomor surat. Nah, nomor surat juga sudah Miss informasikan minggu lalu bagaimana cara penulisan nomor surat. Jadi ada kode surat, angka gitu ya, ada kode, ada kop surat, ada bulan, dan ada angka tahun. Kemudian untuk angka bulan itu ditulis dalam bentuk Romawi. Itu dalam penulisan nomor surat. Kemudian yang berikutnya adalah tanggal surat. Yang bagian keempat ada lampiran surat. Yang kelima ada hal atau perihal. Untuk hal atau perihal ini ditulis singkat, jelas, dan padat. Huruf pertama setiap kata memang ditulis dengan huruf kapital. Contoh misalkan yang Miss informasikan minggu lalu, ketika teman-teman menulis tentang pesanan. Berapa? Nah, 22, tapi makanya yang harus teman-teman isi adalah yang sudah pesanan batik, tidak detail ya. Jadi Miss ulang, hal atau perihal ditulis tidak detail tetapi hanya garis besarnya saja. Berikutnya adalah yang keenam,
bagian surat yang keenam adalah alamat yang dituju. Alamat yang dituju ini macam-macam. Ada yang bersifat perseorangan, ada juga yang bersifat organisasi atau perusahaan. Ini alamat yang dituju. Baik, berikutnya yang bagian ketujuh itu salam pembuka. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi mohon sambil Miss menjelaskan sambil dilihat tugasnya masing-masing. Sesuai atau tidak, lengkap atau tidak bagian-bagian suratnya, begitu ya. Baik, yang nomor 7 adalah salam pembuka. Salam pembuka kemarin sudah diinformasikan, jadi ada dengan hormat, misalkan ya. Kalau yang muslim ya assalamualaikum, disesuaikan dengan kondisi dan kebiasaan masing-masing di organisasi tersebut. Yang penting salam pembuka dengan salam penutup itu harus connected. Jangan sampai yang misinformasikan. Salam pembuka dengan hormat, salam penutup wassalamualaikum, misalkan itu kurang sesuai ya, karena harus satu sama lain berhubungan, bersinergi, harus sama. Dengan hormat, hormat kami, assalamualaikum, wassalamualaikum, begitu ya. Nah itu untuk salam. Baik, berikutnya bagian yang ketujuh adalah alinea pembuka. Nah untuk alinea pembuka ini memang teman-teman seperti halnya yang suka teman-teman kerjakan sehari-hari. Kadangkala ada saja mahasiswa yang merasa bingung ketika mengetik alinea pembuka, gitu ya. Jadi alinea pembuka ini teman-teman silahkan disesuaikan dengan temanya. Disesuaikan dengan temanya. Jadi bagaimana tema surat itu seperti apa. Contoh teman-teman ya. Misalkan tentang surat pesanan atau lamaran pekerjaan. Berarti tema depannya itu sesuai berdasarkan informasi. Ini contoh ya. Contoh alinea pembuka untuk surat lamaran kerja misalkan. Teman-teman membaca informasi dari sebuah media perihal lowongan pekerjaan. Berarti kan alinea pembuka itu pasti menyesuaikan. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari mana, medianya apa, tanggal berapa. Kan seperti itu yang namanya alinea pembuka. Atau bisa juga membaca iklan saudara, yaitu macam-macam. Dengan ini perkenankanlah kami melaporkan bla 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 gitu ya. Itulah alinea pembuka. Jadi memang ini harus dipraktekkan karena memang disesuaikan dengan perihal atau halnya. Itu bagian yang ke-8. Berikutnya bagian surat yang ke-9 itu isi surat. Nah, isi surat ini atau konten memang berdasarkan landasannya dari alinea pembuka dan dari hal gitu ya. Ini tentang apa isi suratnya? Biasanya kalau isi surat cenderung nyambungnya dari alinea pembuka. Itu pasti dengan sendirinya bahasanya akan keluar sesuai begitu ya. Itu isi surat. Baik, berikutnya anak-anak, teman-teman di sini yang ke-10 adalah alinea penutup. Alinea penutup gunakan bahasa yang simpel, jelas, padat gitu ya. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, Ibu, atau saudara, saya ucapkan terima kasih. Itu kalau individu, teman-teman. Tapi kalau sifatnya organisasi atau bisnis, tidak ada kata saya. Tetapi apa Putri? Putri Cahyani, kalau suratnya bersifat organisasi, saya atau kami, Neng? Halo Putri.
Kami. Kami, Miss. Kami, Miss. Kami. Kami. Maaf nih, suaranya putus-putus, gak kedengeran. Lah kedengar. Oke, baik, yang mendengar saja ya. Ya memang mohon maaf juga nih Miss, sedang kurang bagus karena habis. Soalnya di sini hujan, Miss. Thank you. Ya sayang, oke nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke santai aja, nggak apa-apa deh, santai. Yang penting paham nanti tugas-tugas dikerjakan aman, gitu ya. Karena untuk KBI ini teman-teman bisa learning by doing. Putri bisa cari sendiri, Yunisa, Dwi dan lainnya. Boleh mencari literatur sendiri, tidak paham boleh bertanya sama Miss. Aman. Yang penting harus praktek. Makanya Miss info dari awal, KBI tidak full sampai setengah 10, bisa jadi sampai setengah 9, jam 9, sisanya praktek. Gitu ya. Baik teman-teman mahasiswa-mahasiswi, setelah alinea penutup, baru ada salam penutup. Nah, salam penutup ini sesuai yang tadi ya. Hormat kami, dengan hormat kami, hormat saya, dengan hormat gitu ya. Macam-macam lah itu disesuaikan antara salam pembuka dan salam penutup. Kemudian yang ke-12 ini pengirim surat. Nah, pengirim surat teman-teman isinya itu tentang identitas diri, jabatan, nomor induk dan cap dinas gitu ya. Kemudian untuk pengirim surat itu nama pengirim tidak digarisbawahi atau dalam kurung karena Miss sering melihat begitu ya, orang ketika mengirim surat dia untuk penamaan pengirimnya, si pengirimnya di underline dikasih garis bawah atau ada juga dalam kurung. Nah itu kurang diperkenankan. Jadi ya sudah seadanya aja. Teman-teman identitasnya tanpa harus di underline atau dikasih dalam kurung begitu ya. Itu nomor bagian yang ke-12. Berikutnya Boro-boro. oke, baik. Berikutnya yang ke-13 itu tembusan. Nah, tembusan surat. Untuk tembusan, huruf awal ditulis dengan huruf kapital. Yang diberi tembusan biasanya pejabat atau orang di dalam kantor tersebut. Orang-orang yang ada wewenang begitu ya. Contoh misalkan di sini tembusan Kakanwil Depdiknas Kota Bandung misalkan itu tembusan. Jadi siapa aja orang yang harus mengetahui tentang surat tersebut. Baik teman-teman, ini untuk bagian dari dalam surat. Sekarang kita masuk ke ranah bentuk surat. Teman-teman, tapi Miss mohon maaf ya sebelumnya. Malam ini tidak bisa share screen ternyata. Miss juga masih belum bisa untuk share screen. Nanti Miss informasikan untuk kedepannya supaya aman begitu ya. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Miss juga jadi kurang srek ngoceh sendiri tanpa share screen gitu ya. Oke, sebentar Miss info dulu. Bentar. Ya, baik. Ya, sama Miss. Oke. Ya, ini oke, baik. Sepertinya ada gangguan ya. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita lanjut dulu nih ke bagian, bentuk-bentuk surat. Coba yang masih ingat minggu lalu bentuk surat. Ada full block style, semi block style, indented style, hanging style, official style, new official style. Oke, good. Terima kasih. Nah, Miss izin menambahkan. Jadi bentuk-bentuk surat ini kan kemarin Miss bilang ada 8, cuman kita
mengacu kepada para ahli yang kemarin ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, di sini ada yang pertama, bentuk surat yang pertama adalah full block style. Miss tulis di chat ya. 1 atau Miss catat share di grup juga biar teman-teman bisa melihat. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya di grup ya. Oke, sebentar. Nah, ini oke. Silahkan dilihat di grup. Maaf Miss ya keluar masuk Zoom. Iya ya nggak apa-apa. Oke, nah teman-teman ini sudah share di grup WA. Jadi untuk bentuk-bentuk surat itu ada full block style, ada block style, semi gitu ya. Indented, ada hanging. Bentuk Indonesia lama, bentuk Indonesia baru, dan bentuk kombinasi dari dan lembaga bahasa Indonesia. Itu bentuk-bentuk surat. Kuncinya Miss ulang, teman-teman kelas ini Miss tidak mau kita mubazir wasting time, tapi tidak ada hasil yang maksimal. Tolong hafalkan aja bentuk dan bagian. Baru nanti pertemuan berikutnya kita harus memang terus praktek. Kita harus terus praktek. Jadi kalau teman-teman tidak menguasai bagian dan bentuk, lumayan kerepotan. Walaupun memang boleh nyontek karena kita online, tetapi yang Miss khawatirkan adalah ketika nanti kita uji kompetensi itu keluar banget. Miss ulang, uji kompetensi surat menyurat itu semua keluar soalnya dan memang tidak bisa nyontek begitu ya, makanya tolong diulang lagi, hafalkan, pahamin bentuk dan bagian surat. Baik, nah ini ya teman-teman untuk bentuk tadi sudah Miss jelaskan 8 bentuk. Oke. Sebentar ya Miss. Susah menjelaskannya karena tidak bisa share screen. Miss mau nanya ini biar lebih jelas. Ya Mbak Andi. Kalau yang sudah kerja apa wajib juga ikut LSP? Oh, baik Mbak Andi, baik. Terima kasih Mbak Andi, pertanyaannya luar biasa bagus. Jadi setahu Miss ya, untuk yang namanya uji kom itu salah satu persyaratan untuk sidang deh kalau nggak salah Mbak Andi ya. Itu memang diharuskan mengikuti semua, diharuskan. Tetapi Miss nggak tahu kebijakan terbaru apakah yang sudah bekerja masih tetap harus mengikuti. Karena dulu ketika Miss masih full time di PLJ itu harus Mbak Andi. Salah satu syarat sebagai pendamping kelulusan ijazah ya, itu harus ada uji kompetensi 1, keahlian 1, keahlian 2, TOEIC sama komputer. Itu yang harus diikuti seperti itu Mbak Andi. Tapi mudah-mudahan nanti bisa ditanyakan ke akademik apakah yang sudah bekerja yang tahun angkatan ini masih sama dengan yang dulu atau tidak. Begitu Mbak Andi ya. Tetapi yang lalu-lalu itu tetap harus ikut Mbak Andi. Seperti itu Mbak Andi. Makasih. Iya Mbak Andi. Yang Miss ingat banget memang dari pagi itu kan dari jam 7:30 itu anak-anak mahasiswa-mahasiswa itu udah standby kan. Itu sampai maghrib. Sampai jam 5:30 itu kadang baru selesai jam 6. Ada juga kalau memang yang mengerjakannya lama, itu bisa sampai habis maghrib. Tapi kalau Jadi kangen SMK, Miss. Iya, iya, iya. Ya semangatlah, mudah-mudahan sih lolos insya Allah gitu ya, mudah-mudahan. Amin. Kompeten semua ya, Miss ya? Amin. Dari dulu gitu tau Mas. Karena gini, teman-teman kalau teman-teman lolos, khusus yang belum bekerja ya, kalau kayak Mbak Andi, yang sudah bekerja yang lainnya Mbak Zihan gitu ya, mungkin nggak terlalu ini ya, lulus nggak lulus Miss, saya kan udah kerja sudah jelas sebagai seorang karyawati begitu ya. Tetapi untuk yang belum bekerja, khususnya ini sangat mempengaruhi kalau Miss bilang, ketika Dewi lulus, misalkan Ayu lulus, Cindy lulus begitu ya, melamar sebuah pekerjaan ada bukti otentik nih gitu Miss,
atau Pak, Bu mohon izin. Itu ketika si HR-nya baca, oh iya memang anak ini kompetensinya di bidang perkantoran, itu jadi pertimbangan khusus, dihususin banget bahkan gitu ya, karena memang sudah teruji oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Begitu teman-teman ya. Jadi Tapi Miss itu tetap ada masa berlakunya juga ya, kalau nggak salah 3 tahun ya Miss. yes cantik, itu 3 tahun masa berlaku, tetapi kan setidaknya kita ada sejarah, menorehkan sejarah. Teman-teman bisa lulus Iya Miss. kompetensi. Tapi itu kalau mau ditingkatin lagi berarti harus ujian lagi ya Miss. Betul, Vi. Nanti ada kan yang pertama itu keahlian ke-1 itu jujur soalnya nggak susah, sangat mudah. Ya soalnya mudah lah kalau Miss bilang. Nanti baru ada keahlian kedua. Nah, keahlian kedua ini memang lumayan rada banyak soalnya dan itu dengan waktu yang berbeda. Misalkan semester ini tinggal 1 dulu, next tingkat kedua, keahlian kedua maksudnya. Seperti itulah teman-teman tentang cerita surat menyurat dan korelasinya dengan kompetensi. Begitu ya, Mangga ada yang mau ditanyakan? Oh ya Miss, Ajaran tuh. ada yang pengen diomongin Miss. Maaf sebelumnya nih Miss. Jadi Ya Miss siapa- pengen ngomong. Ya Allah, Eh, kenapa? Sebelumnya Dwi Ayu perwakilan dari kelas Jakut Mm-mm. ini mau apa ya? Mau minta waktunya Miss. Oke, Ya silakan. jadi kan Jadi kan KBI sama MSDM ini kan sama-sama penting ya Miss. Mm-mm. Kalau bisa sih kita kayak semester awal lagi aja gitu Miss. Jadi Miss satu hari tuh full KBI, terus 1 hari lagi full MSDM. Dan tadi kita udah ngomong sama Pak Bambang, katanya suruh minta izin sama Miss Iis. Itu Pak Bambang siapa, Dek? Nama lengkapnya, Dek? Pak Bambang Suheri. Oh, Pak Bambang Suheri. enggak Miss, tadi gini, Ayu Dwi kan nyaranin KBI sama MSDM kan itu jamnya mentok-mentokan nih Miss, kayak kalau MSDM perlu 2 sesi kalau emang mau full, tapi sama kayak KBI juga perlu 2 sesi sebenarnya menurut Dwi itu. Jadi kayak kita KBI per 2 minggu Miss, jadi 1 hari tuh buat 2 sesinya KBI, terus 2 minggu yang lain lah selanjutnya 2 sesinya MSDM gitu Miss. Oke, baik. Terima kasih masukannya. Jadi, baik, terima kasih Dewi dan yang lainnya sudah informasi. Sebetulnya, secara etisnya ya memang secara waktu KBI itu tidak cukup hanya 1 sesi. Dari jam 8 sampai jam setengah 10 karena biasanya memang Miss itu 2 sesi. Dari jam setengah 7, mentok-mentok jam 7 kurang jam setengah 7 lebih begitu ya, sampai setengah 10. Jadi mangga kalau Miss pribadi, Miss persilahkan teman-teman, justru Miss juga senang kalau memang itu dilakukan karena Miss juga bisa fokus full. Sesi pertama Miss memberikan teori, sesi kedua Miss plototin teman-teman untuk praktek begitu ya supaya lebih efisiensi. Jadi sarannya cukup bagus dan Miss bisa menerima. Nanti coba Miss bantu koordinasi sama pihak bagian akademik teman-teman ya. Karena kita tetap harus koordinasi selain dari antar dosen juga harus ke bagian akademik untuk pembagian waktu. Karena memang sekarang ini pembelajaran kita kan linknya pun sudah disediakan dari akademik. Seperti itu teman-teman. Iya Miss. Ya Miss, makasih ya Miss ya. Makasih Miss. Yes, Nadira, Novi, Dwi. Jadi kalau sama Miss itu santai aja, karena memang Miss pun sama sebetulnya dengan waktu yang 1 sesi ini sangat kurang buat teman-teman dan buat Miss sendiri ketika menjelaskannya. Jadi konklusinya adalah Miss mengizinkan kita masuk seperti biasa 2 sesi Miss, next-nya lagi Mr. Bambang dan seterusnya sampai selesai. Nanti Miss juga membantu informasi dan teman-teman juga langsung informasi ke akademik ya. Informasikan Miss sudah setuju dengan Mr. Bambang
Kemudian baru nanti take actionnya kira-kira mulai minggu kapan? Minggu depan apa Mr. Bambang dulu atau Miss dulu yang masuk? Seperti itu ya teman-teman ya. Soalnya Dwi Oke, pengen lama-lama belajar sama Miss. Ya suka lebay dulu ya. Oke. Ada lagi yang mau Belajar bikin surat cinta itu, Miss. Mulai deh Bu Andi deh, untung nggak ada Bang Apri. Soalnya Dwi mau dilamar, Miss. Oh, udah iya. dilamar. Gue tabuk ya Rama. Dewi bahasanya sayang. Ya udah, nggak apa-apa. Mbak Andi, monggo perwakilan dari kelas mungkin Mbak Andi yang bisa menyampaikan, membantu kan yang lain masih cabai-cabean Mbak Andi ya. Jadi Mbak Andi sama Miss sama Mas Apri sama Mbak siapa Mbak Zihan tuh boleh informasi atau yang lain juga boleh deh informasi. Baik Bu, besok saya bantu ke akademik Bu. Good job. Langsung. Wah, raja Yang dari terakhir wali yang kota. ngomong. Nah, Yang ini dari wali kota. Langsung pakai surat wali kota. Kalau perlu wali kota Surat buatkan surat wali kota langsung ngizinin. Iya boleh. Jadi ya sudah Mas Apri boleh minta tolong perwakilan dari kelas menyampaikan kondisi KBM kita malam ini, nanti boleh dijelaskan, kemudian informasikan juga kalau Miss dengan Mr. Bambang sudah setuju. Begitu dari Miss ya? Baik Bu, besok disampaikan Bu. Yes, thank you. Oke, teman-teman mahasiswa-mahasiswi seperti info dari awal untuk KBM malam ini, tadi maunya ada yang share screen tentang tugas minggu lalu karena itu penting banget. Miss bisa baca. Kalau teman-teman sudah bisa hafal mengerjakan yang tugas ke-1 kemarin itu berarti ketika nanti diimplementasikan di dunia kerja nggak harus takut, nggak bisa. Berarti Miss sudah aman. Alhamdulillah mahasiswa-mahasiswi dapat mengimplementasikan teori yang Miss berikan. Yang Miss khawatirkan adalah masih nyontek. Gitu ya, masih nyontek. Bentuk inden aja masih belum paham, hanging belum paham, itu yang agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih kelas ini Miss yakin karena memang secara kedewasaan juga bukan anak SMA lagi, udah levelnya lebih tinggi, secara status sosial sudah mahasiswa-mahasiswi, jadi Miss yakin teman-teman ini dapat mengikuti begitu ya. Baik, silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi Miss, aku mau nanya dong, surat biasa atau mungkin yang biasanya yang dibuat gitu dari sistem pemerintahan, mungkin di antara bentuk-bentuk surat yang aku bikin kemarin itu biasanya yang sering dibuat tuh bentuk seperti apa tuh Miss? Karena kan aku taunya ya cuman surat pasti kayak rata ke kanan atau mungkin rata ke kiri atau mungkin kayak cuman dikasih kayak lengkap dikit depannya kayak dengan hormat kan biasanya tuh dengannya di agak ke kanan dikit atau mungkin yang sering biasanya digunakan tuh yang mana gitu Miss kalau di sistem pemerintahan gitu. Oke, baik, terima kasih. Siapa tadi yang Novi, coba Miss larikan ke Apri yang di dinas pemerintahan. Mas Apri izin untuk bertanya, coba Mas Apri, sepengalaman Mas Apri sebelum Miss menambahkan ya, kira-kira yang sering digunakan itu bentuk mana Mas? Beda-beda sih Bu. Yang ini Bu, yang tanggalnya itu di sisi kanan, terus kepadanya itu di bawah tanggal, terus nomornya itu di sebelah kiri. Nah, nanti di bawahnya itu kan sejajar dengan ada contohnya sih Bu, tapi bisa di Block style itu. Ya, itu bentuk block style, betul yang Mas Apri bilang barusan. Nah, itu berarti siapa Novi itu di pemerintahan kita update ya, kita happening karena sahabat. Karena izin Bu, karena kan setiap ini kan beda kopnya Bu. Kalau di kita kan ada setco juga Bu, jadi kopnya itu beda-beda Bu. Jadi tidak semua, makanya kan kemarin saya menjelaskan antara surat dan undangan itu berbeda, gitu. Karena berbeda format dan tujuannya Bu, gitu. Iya, ya betul banget Mas Apri. Jadi kalau untuk bentuk surat pemerintahan yang sering digunakan itu memang setiap lembaga pemerintah itu satu sama lain yang berbeda. Cuman
rata-rata memang ada yang menggunakan bentuk block style, ada juga yang menggunakan bentuk Indonesia baru. Itu tergantung kepada kebiasaan, kebijaksanaan yang dibuat dari pemerintahan masing-masing, Neng Novi. Jadi misalkan Kemenak sama Walcott belum tentu bentuknya sama misalkan ya. Kalau memang Iya betul Bu. iya Mas Apri, kalau memang tidak Iya. ada peraturan khusus dari pemerintahan yang mengharuskan semua institusi pemerintah wajib menggunakan bentuk misalkan inden, bentuk hanging gitu ya. Tapi selama ini sampai sejalan sekarang gitu ya, itu kembali ke kebijakan aturan di pemerintahan itu masing-masing gitu ya. Kayak Walcott sama Kemenak belum tentu sama begitu ya. Bahkan antar Beda divisi Pak. iya Mas Apri belum tentu sama Mas Apri ya. Iya. Karena kemarin saya lihat di surat PMI itu mengirim surat undangan itu dia rata semua Bu. Jadi dari sisi kiri ke bawah itu rata semua. Ya berarti itu bentuknya full block style, bentuk lurus penuh gitu ya. Makanya Neng Novi, Miss Ya, Ulang, Miss. ya Miss Ulang untuk bentuk surat tadi sudah Miss jelaskan ya, antar instansi itu belum tentu sama. Ada yang menggunakan bentuk hanging, bentuk blok, jadi kembali kepada ranahnya masing-masing. Kayak Mbak Andi di instansi pemerintahan di sekolah begitu ya, itu belum tentu dengan Walcott sama. Jadi Ya sama Ibu. Jadi intinya dimanapun teman-teman nanti bekerja, mau instansi pemerintahan ataupun swasta, kuncinya bentuk suratnya hafal, bagian hafal itu sudah aman. Jadi tidak harus terlalu menimbulkan kecemasan. Aduh Miss, nanti ketika saya bekerja saya takut dimintakan tolong membuat bentuk A, B, C, Z. Harus teman-teman pahamin. Teori hanya teori, implementasi tidak seribet yang dibayangkan. Biasanya itu sudah ada draftnya, teman-teman tinggal mengisi. Cuman secara keilmuan, teman-teman mahasiswa sudah tahu, oh iya bentuk surat ini, bagian ini. Tapi nanti Novi dan yang lainnya, implementasi di lapangan itu sudah ada draftnya. Teman-teman tinggal ganti nomor, tinggal ganti buat siapa. Tanggal gitu ya. Tanggal, dikirim buat siapa, alamat di dalam surat itu buat siapa, itu aja sudah aman. Jadi ini hanya secara teori, implementasi lebih mudah. Miss pernah ngajar satu siswa, jadi dia privat begitu ya. Sama kejadiannya, cuman memang kadang kala ada yang fatal. Contoh Miss pernah ini kasus kejadian ketika ada yang privat ya. Jadi anak ini si mahasiswi ini kerja di sebuah instansi swasta yang dimana pas banget pekerjaannya berhubungan dengan administrasi. Ketika membahas surat menyurat, dia bahkan membawa contoh bukti konkret dari perusahaan. Memang mungkin tidak bisa menyalahkan teman-teman ya, mungkin ini turun-menurun. Jadi mungkin seniornya dulu membuat surat itu seperti ini dan diikutin sama junior-juniornya. Padahal memang jika ditelaah secara keilmuan, itu masih ada yang keliru. Tapi karena sudah mengakar, jadi sudah dianggapnya benar aja. Nah anak ini komplain, Miss kok begini-begini di kantor, dan akhirnya ketika kita tahu ilmunya, dasarnya tahu, kita boleh membetulkan dengan catatan komunikasi yang baik. Kita tidak merasa paling pintar dan paling hebat. Boleh menyampaikan gagasan kita bahwasanya ini ada yang sedikit keliru dengan surat ini, bentuk surat ini, tetapi tidak menggurui gitu ya. Itu pernah kejadian, Miss, pernah kejadian. Dan akhirnya aman, anak ini akhirnya di perusahaannya karena dia yang memegang dan bisa dibenahin sama si mahasiswa ini. Nah, itu contoh, segelintir contoh tentang bentuk surat. Bagaimana memang sudah ada draft. Kayak Mas Apri, Miss yakin ketika dimintakan tolong, ini contoh ya, ketika Mas Apri dimintakan tolong membuat sebuah surat, itu pasti enggak dari awal itu sudah ada draft. Ini loh Mas Apri draftnya, nanti tinggal disesuaikan tanggal, nomor, tujuannya ke siapa, sama kontennya tentang apa. Tapi bentuk mah udah aman. Seperti itu ya teman-teman. Dapat diikuti atau ada yang mau bercerita menambahkan, Miss persilahkan. Ya Miss, makasih ya Miss. Novia, Aura, sama-sama.
Mangga yang lain Cindy, Ayu, Atika, Dela, Dedek. Dedek hadir lagi, Dek. Oke, baik. Silahkan yang lain kalau ada mau ditanyakan lagi. Hadir Miss Atika. Oke. Oke, teman-teman mahasiswa-mahasiswi izin coba on cam semua dulu. Karena Miss kurang maksimal untuk malam ini. Tidak terlihat Umi Hani. Oke, Umi Nadia. Miss on cam juga dong. Dewi Miss suka lupa ya kalau Miss belum ya udahlah Wi nanti kan udah tahu minggu lalu Miss sudah on cam ya sayang astagfirullahaladzim. Abi, mana Abi? Miss belum on cam. Iya nanti ya Miss belum pakai tahu lah gitu ya. Novia, oke Rahma cantik banget Rahma. Isna ini. Saya ada Miss, saya ada Miss. Sholat Miss, maaf Miss. Kalau Saya botak. hadir Cam Miss. dong cantik tuh. Sini Atika gelap Bazihat. Iya sayang, oke. Udah open kamera, Miss. Ini saya ada Miss. Kalau botak nih, kalau botak. Ini. Nah, botak nih. Miss, aduh, saya di kamar ini, Miss. Udah saya terang-terangin. Iya ya, aman Bandi. Mas Apri mana Mas Apri? Yunisa, Novi. Abi kepalanya pelontos. Abi ya belontos banget ya Abi ya. Oke. Miss mau sebentar karena lumayan tidak maksimal jaringannya jelek. Ini sudah jam segini ngasih Bukan tugas jaringannya dong. jelek, Miss. Iya dong, pas santai. Nggak usah diminta deh, nanti kasih yang banyak tanpa request. Jangan Tenang, Bu. Wi. Tugas udah menanti, Wi. Biar Bang Aprit banyak kerjaan. Sebentar, Mas. Iyalah Mas Apri mah udah biasa. Karyawan mahasiswi itu udah biasa. Saya Coba beda Bu. sebentar ya kita Mbak Farida Yul. Ya, Miss. Kenapa beda Mas Apri? Bentar ya, Miss screenshot dulu. Oke, baik teman-teman mahasiswa-mahasiswi untuk tugas kembali lagi Nggak tugas disebut, deh. Miss. Jangan bosan-bosan karena KBI. Ya udahlah, nggak disebut. Siapa nggak disebut? Dedek Miss. Aku. Mana? Tadi udah disebut, Tadi udah disebut Bang Dede. Tadi udah dicariin, nggak nongol. Iya. Coba Dedek on cam, Debis mau lihat, Dek. Mana Dedek? Lagi bawa busway, Miss. Dedek, mana Miss nggak lihat? Dek, Lagi Miss tengkurap panggil. dia. Dedek lagi di jalan. Miss, kalau mau screenshot yang bagus Miss saya Miss. Bang Dede lagi tengkurap, Miss. Kerudungannya miring, maaf Miss. Miss, saya udah dipanggil belum tadi, Miss? Oke. Ingat ya Miss sebut Mbak Andi, Nadira, Abis, Kenia, Novia, Putri, Mas Apri, Dela, Dedek, Farida, Gita, Ayu, Yulia, Bazihan, Cindy, Vina. Lihat ke kamera, ayo. Putri, satu. Lihat sini sayang, yang Miss sebutkan namanya. Ya Allah, Abi serem banget sih, Bi. Abi jangan horor gitu dong, Bi. Ya cantik. Oke, Dela silakan. Satu, Ayu. Nggak kelihatan, Neng Ayu. Neng Ayu cantik. Yulia, jangan ditutupin Yulia. Tuh, Bazihan udah cantik loh. Vina, mana Vina? Cindy. Novia, oke. Enggak Miss, saya malu Miss. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Dah. Miss share di grup. Makasih ya, Miss. Iya, Dedek. Sama-sama. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam, Dedek. Udah belum? Bang Dede numpang itu doang, foto doang. Enggak, kalian banyak kali tugas pusing dengarnya. Bang Dede mampir. Siswa banget kalian ini ya. Ya sudah. Pusing Baik, minum Panadol, Bang. teman-teman mahasiswa-mahasiswi Miss, mohon maaf dengan sangat maaf ini. Ya. Jadi untuk pertemuan malam ini Miss anggap Miss cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah nggak ada Tapi tugas. seperti dibilang Alhamdulillah. awal, tugas belum selesai, masih menanti.
Tugas teman Hujan, wih. semangat Mas Apri ya. Kalau request tugas nggak usah khawatir, Miss. Banyak tugasnya. Miss, Oke, gak Miss. usah, Miss. Ya sayang, oke perhatikan. Tolong Ibu sekretarisnya siapa ya di room ini? Miss lupa. Rahma. Rahma. Yes. Neng Wanita Rahma. soleha. Ya wanita soleha. Nah, Miss, saya baru tahu kalau saya sekretaris, kirain saya Oh humas. ya udah nggak apa-apa, pas, nggak apa-apa sama aja. Neng Rahma, tolong Miss minta tolong dibantu catat. Oh iya nggak apa-apa. Silakan dicatat tugas pertama yang kemarin itu 8 bentuk surat tadi sudah Miss fotokan sesuai dengan materi kemarin aja. Itu tugas pertama. Harusnya hari ini sudah selesai. Jadi tolong tugas minggu lalu malam ini dikumpulkan Abi, tolong tanggung jawab ketua. Masukkan di Google Drive, kirim ke Miss Abi. Titik, nggak ada koma. Besok sih, Miss. Miss, saya udah ngumpulin, Miss. Ada Miss. Gabi. Abi Udah, nggak Miss, saya udah dikumpulin sama Abi. Pokoknya wajib malam ini, nggak ada kecuali ya. Misalkan terkendala apa yang penting Miss minta tolong Abi, silakan dikumpulkan Google Drive. Kemudian tugas malam ini Neng Rahma Rizky Amalia Putri adalah teman-teman cukup membuat satu cerita, ya jadi mengenang masa-masa muda nih kita, khususnya Miss sama yang merasa satu frekuensi, membuat sebuah cerita, boleh 1 atau 2 paragraf Neng Rahma, kemudian silahkan teman-teman perhatikan tanda baca. Titik, koma, spasi, kayak gitu-gitu ya. Cukup 1 sampai 2 paragraf. Temanya bebas. Miss, kasih Yes. contoh tema yang bagus, Miss. Yes, tema yang bagus. Misalkan yang lagi happening ya. Tentang kelangkaan minyak goreng. Cerita tuh yuk. Wi, Ya, ya. itu mah yang nyeritain bukan kita, Miss. Bu Jihan, Bu Ya Andi. contohnya. Atau contoh lain tentang kuliah. Oh ya, giliran yang Wi. urusan masak, Yes, masak Dwi. orang tua lu suruh. Bener. Emang, Bu. Ini Bun, pas- omelin aja, Bun. Ya, atau tentang bebas kan Miss bilang tadi, temanya bebas tentang kuliah di fase pandemi. Tentang kalau untuk kehidupan para emak-emak tentang kelangkaan minyak goreng. Yang ketiga tentang bebaslah monggo sesuaikan dengan yang ada di benak pikiran teman-teman aja. Gak Pakai harus foto ya, Miss. gak harus banyak, cukup 1 sampai 2 paragraf aja. Setelah itu silahkan dikirimkan ke Ketua Kelas Kang Abimanyu Sapta. Itu aja teman-teman, ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Miss, ini dikumpulinnya malam Malam ini ini juga juga, Bu. apa minggu depan? Mohon diperhatikan semua tugas jangka waktunya 1 minggu. Tidak harus malam ini. Jadi yang minggu lalu selesaikan hari ini, yang malam ini selesaikan di 1 minggu. Jadi nggak memberatkan. Ya kecuali nanti kasus-kasus tertentu yang Miss harus tongkrongin teman-teman mengerjakan. Kalau sifatnya hanya tugas kayak tadi, silahkan 1 minggu dari sekarang aja. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Miss, yang kata 2 surat, yang 8 surat itu 2-nya apa, Miss? Kenapa? Yang bentuk surat itu kan yang iya. saya tahu 6 doang, yang 2 Ada lagi di- apa? Yes, ada di WA group. Sudah Miss foto. Full block, semi, inden, hanging, Indonesia lama, Indonesia baru, dan kombinasi. Ya, nanti. Makasih, Miss. Sama. Oke, ada lagi Mangga sebelum Miss akhiri dan absensi. Ada, Miss. Cukup? Miss itu Atika belakangnya siapa ya, Miss ya? Saya penasaran. Atika, Di belakangnya ada orang ngambil di kulkas. serius. Itu filter Juga. Siapa nih? Jangan-jangan Di dapur. Oh iya.
Oh, yaitu someone in somewhere lah, kalian bisa kepo deh. Itu Miss di belakangnya Umi Hani ada yang nempel. Oh iya. Nempel apa yang nempel? Nadira mukanya ya Allah biasa aja. Senyum kenapa? Miss jadi gagal fokus. Ya sudah ya teman-teman mahasiswa-mahasiswi, masih ada waktu kita sekitar 13 menit lagi, mangga. Kalau ada yang mau ditanyakan masuk di WA grup saja, tapi kalau tidak ada, kerjakan tugas mahasiswa. Mahasiswi tugasnya harus dikerjakan. Seperti itu ya. Silakan, ada lagi sebelum Miss akhiri? Cukup? Cukup, Miss. Sudah ada Miss, cukup. Baik kalau cukup teman-teman mahasiswa-mahasiswi, Miss ucapkan terima kasih untuk pertemuan malam ini. Walaupun ada beberapa halangan, tetapi alhamdulillah kelas ini tetap kompak, tetap efektif. Yang penting kan kuncinya 2, hafalkan bentuk dan bagian insya Allah. Ya. Baik, sekian dari Miss, itu aja Miss akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Ya, Miss izin ya. Udah tak botak. Bawang si botak main benang. Benangnya putus. Si botak maling kikun. Abi lu lagian kok sampai kayak gitu, Bi? Di gua kantong botak. Lu mau masuk polisi ya, Bi? Yang lagi. Botak-botak lanang, si botak maling Main benang. Benangnya putus. Maling cancut. Tuh. Udahlah, gua mau Udahlah capek. Buka grup. Kita Tak botak. nggak mau ngerjain tugas. Gua mau istirahat. Kenapa? Tapi gue cakep banget, sumpah. Dulu. Bi, itu nanti gue yang ini gue kirim ya. Abi, Dwi, udah ya. Itu 7 doang. 6 Abi gue doang. udah ngirim ya. Gue cerita udah mau bikin, udah sisa setengah sih. Gue injek lo, Mak. Gue injek lo, Mak. Gue ngirimnya terakhiran aja, kalau ngirimnya pertama banyak yang nyontek. Tadi kan lu nyatet, kirim dulu apa aja disuruhnya. Jalan Bi, Tapi nggak ada tugas. Tadi gue Bi, lu habis toilet. cek grup deh, Bang Dede nanya tuh. Emang ada tugas lagi? Ada. Ada, guys. Yang mana? Emang kalian tidak Gue tadi nggak denger kan, Opia? Habis BAB gue sakit perut. Yang gue cerita. Iya, yang mana? Boleh satu atau 2 paragraf. Nanti gue kirimin nih. Buat apaan sih? Lihat dong tugasnya. Gue kirimin. Gue tadi kan yang nyatet. Di grup. Ya udah. Sama share di grup, Mak. Iya. Cepetan. Live ya. Live, guys. Cepetan. Uy. Cepetan. Sabar, botak. Botak lanang si bot. Gue mau nanya, akuntansi lu nggak ada balance gak? Masa gue kurang 750? Balance. Gue kurang 750, kagak tahu kurang 750. Lu kemanain duitnya, Rahma? Kan duit gaib. Makanya itu. Kecolongan, Bek. Iya bener, kecolongan banget. Nih tadi gue catat di handphone, orang gue kagak niat belajar tadi. Goblok, parah banget. Kirain dosen yang kaya baru ngomong lu. Gue tadi itu habis mau sholat. Ya udahlah. Gue itu aja. Sumpah, Abi mukanya kayak tuyul aja. Nyata deh. Gitu ini, Bi. Tuyul dan Mbak Yul. Temanya bebas ya.
Guys, ini masih di-record, kita nggak apa-apa begini. Gak tahu. Gue nggak ngerti. Tapi gue megang buku, gue udah nyatet tadi, gue udah catat semuanya ya guys. Kita. Apa kok kita? Kok kenapa gitu? Tadi Pak Bambang doang gue nyatet sampai banyak. Gak kayak anak rajin. No. Lelah kita. Lu di mute kita. Kita kayak Ayan. Dong Abi dong. Coba Abi pelototin dulu Mi. Gue tag IG Masih ya di Mi. mute. Lu masih di mute ya Gita suaranya. Oh iya. Goblok. Gue ngebaca tapi di mute. Gak banget dia guys. Nih Abi mukanya lihat deh. Del. Abi deh. Apa? Ini rapat aja nih, rapat kelas nih. Mumpung gak ada yang masuk. Rapat kelas apaan sih? Abi Bil jelek udah banget. gue mau nanya Abi. Bil udah gawe. Abi jelek banget nih, jangan berantat gitu. Abi lu udah gawe. Burakan nasi padang. Bil udah gawe. Belum, masih seleksi. Lagi seleksi. Iya. Burakan nasi padang. Gimana udah ada bau-bau capek belum? Enggak, belum. Oh belum. Bagus. Masih kuat mentalnya. Masih aman. Mental. Lu nggak ngelihat mentalnya emang nggak aman orang sampai potong rambut begitu tuh. Sampai paling Tapi botak. kayak cewek kalau stres BG potong rambut. Itu gue banget anjing. Itu gue banget lagi. Ini gue screenshot mukanya Abi, tag IG-nya seru kali ya. Iya benar. Boleh. Ayo, screenshot. Siapa yang mau screenshot? 1, 2, Aku pakai bandul Nagita Saplina dulu, Slavina. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Abi, gak usah melotot matanya sih anjing, udah pala botak melotot, udah kayak tuyul lu. Ayo cepetan. Ulang. Begitu, dir cepet dir pas Abi kayak gitu dir. 1 lagi, Be. 1, 2. Bagus gue botak. Lama banget Dira. Udah. Tapi bagusan botak dari Lu pakai laptop kan, Rahma? Lu Nggak lah. bisa screenshot. Pakai HP lu. Oh, foto pakai HP. Kan ada lu-nya. Satu, dua, tiga, cekris. Jelek, udah itu lu aja. Buram. Nanti Oke. dirombak lagi ya buat kelompoknya. Lu mau tahu nggak sih, masa Atika nge-DM gua? Ngechat gua. Atika ngechat gua, katanya dia mau satu kelompok sama Kanovia. Ngechat gimana? Ngechat katanya, Dir, aku kalau bisa ditaruh di Nopia ya, kelompoknya Nopia. Sedangkan kan tahu sendiri. Lu tahu nggak nih? Gua kasih tahu ya. Ini gua kasih tahu sebenarnya tuh mereka itu pengen ganti itu bukan karena mereka juga pengen kita ganti semuanya. Mereka itu sebenarnya ya pengen ngerombak kelompok mereka doang. Cuma mereka jadi tuh nggak enak ngomongnya. Jadi Ngerti nggak sih kan? Soalnya kan tuh, di kelompoknya Nopia itu kan ada Putri kan, sedangkan si Nopia pinter, terus si Putri, lu tahu sendiri kan Putri gimana. Ada jadi Putri mungkin sama si Farhat. Iya, jadi mungkin si Nopia itu ngerasanya nggak seimbang. Ya maksud gue, kalau emang mau ubah ya gimana kek, jangan bawa-bawa orang. Masalahnya kelompok gue udah klop banget nih sesama pekerja banting tulang. Oh gitu. enggak, tapi tuh dia bilang, kan gini, kan dia ngomong katanya, gue tuh maunya ya Dir, si Nopia langsung nge-DM gue tadi, ngechat gue. Dia bilang kayak gini, gue mau ya Dir, gue scan
Gue scan nama Yulia. Abi lu gue tonjok lu ya, Bi. Nah, sekarang gue tanya nih ya, kalau misalkan mereka minta ganti kelompok, otomatis lu pada ngacak nih. Belum tentu kan nanti Novia sama Scan sama Yulia, bener nggak? Tapi dia Ya kan? request. Aturan Dia mah request. menurut gue Dia tuh requestnya gitu, 3 orang itu harus ada dalam satu kelompok. Nah, ya udah sekarang kalau seandainya dia mau request, ya semuanya juga pengen request lah, nggak dia doang, Dir. Gimana sih lo? Iya sih. Dela Kalau masuk gue nih ya, kalau gue bodo amat. Ya, anjir, tuh Dengerin, masuk kalau itu. gue bodo amat mau di apa, pokoknya yang penting kelompok gue jangan diacak-acak. Iya, Terserah nambahin mau si dua doang kita. Rahma masuk kemana kek, mau si Umi masuk kemana mau si Umi Nambahin masuk dua kemana doang. kek. Bodo amat. Tapi kita nambah Nambah gitu gua juga. doang. Nambah Dela, jadi Dela tuh pokoknya nggak bisa diganti-gugat lagi. Mau masukin Umi kemana kek, Dir? Itu urusan lu. Tapi mampus gue videoin, mampus lu. Gue gak peduli mau Umi lu masukin kemana. Mampus. Ya Allah. Abi. Itu gue kirim ke ini ya, ke grup yang itu gitu. KBI. Kalau mau diituin, ini ya apa, lu ke Instagram dulu, suaranya di mute soalnya kita lagi ngomongin orang. Oke, guys. Dela lu sekretaris 2, kalau enggak humas, Del. Gue mah netral ya, mau masuk kemana aja, tapi gue nggak bisa masuk ke anak ambis. Gue alergi banget sama anak ambis. Terus gue ketemunya udah Dwi, udah gue klop banget sama Dwi. Udah. Gue sejoli aja. Jangan dipisahin, udah gue udah sama Dwi. Gue udah chatan sama Dwi soalnya. Abi lu dengerin, Bi. Gue getok lu, Bi. Nih. Bi, beneran lu mukanya kayak Tuyul dan Mbak Yul, beneran. Tuyul. Tuyul yang itu tau gak lu? Bi, tugas gue nyusul, Bi. Gue baru mau ngerjain. Kayak bencong. Di mampus, di gue rekam layar lu, Bi. Kayak bencong anjing nih. Mampus gue videoin lu. Nggak lagi begitu tadi gue video nih. Nih lu lihat. Di mute tahu kalau suaranya kalau kita mau itu ngepost. Ntar banyak yang screenshot. Udah nih berempat. Ini aja gue record aja. Ayo gue pengen berak jadinya anjing. Banyak tingkah. Abi banyak tingkah. Iya, Bu. Nggak ada. Bapak. Ya gue udah kaya cepetan. Biasanya itu ada tukang kredit terus bilangnya kayak gitu, mamanya nggak ada, adanya bapak. Enggak bego, itu dia mau skoran sama mama gua. Iya, Bu. Cepetan, woi. Buruan. Siapa yang screenshot? Gue mau record tau dari tadi. Gue yang screenshot nih. 1, 2. Lagi dong. Iya. Lagi 1, 2. Dah. Udah gue mulai pengen berak, goblok abis ngeliat mukanya kayak. Dadah, Udah. Bubar. Urusin tuh kelompok. Di.